Membahas soal upaya negosiasi pemimpin dunia meredam perang di Timur Tengah, saudara. Kita sudah bersama dengan Julius Purwadi, pakar hubungan internasional UNPAR. Selamat malam, Pak Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak Julius, ini pemimpin dunia sudah saling menghubungi. Apakah ini artinya perang bisa segera berakhir? Ya, satu kita harus apresiasi dan cukup ya kelihatannya ada sinyal baik ya bahwa pemimpin-pemimpin sudah saling berkomunikasi. Tetapi saya harus menyampaikan satu hal ini, celah untuk perundingan dalam waktu dekat tampaknya masih sangat kecil, Mas Ibrahim, dan bahkan mungkin tertutup. Ini kalau kita mencermati pernyataan baik dari pemimpin Amerika Serikat dan khususnya Israel maupun pemimpin-pemimpin Iran. Jadi celah itu kecil. Tetapi justru ini menjadi sangat penting inisiatif dari pemimpin-pemimpin dunia untuk berkomunikasi. Karena dia akan membuka celah yang sangat kecil atau bahkan tertutup untuk menjadi terbuka. Dan negosiasi saya yakin bisa dimulai ketika celah itu sesedikit apapun, sekecil apapun terbuka. Mas Ibrahim. Kalau untuk saat ini jika tadi memang celahnya masih tertutup, apa sih sebetulnya yang bisa membuat perang ini berhenti? Iya. Kalau kita mendengar pernyataan Presiden Maksud Pezeshkian kemarin gitu ya, menyatakan bahwa memang pintu diplomasi selalu terbuka dan dijaga terbuka gitu. Tetapi bukan sekarang waktunya. Kenapa? Yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan diri dari agresi yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat, dan itu legitimate, dan itu hak yang legitimate. Ini satu yang sangat penting posisi dari Iran yang digaungkan lagi oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, sangat clear, tertutup dari sisi Iran. Kalau kita lihat dari Amerika Serikat, Mas Ibrahim, Presiden Trump tampaknya memberikan sinyal bahwa perang akan berakhir, sekalipun dia juga menyampaikan bahwa tergantung Amerika Serikat kapan perang akan berakhir. Tetapi jangan lupa bahwa Trump dikitari oleh orang-orang yang sangat ambisius, termasuk Menteri Pertahanan yang memang kelihatannya sudah gila perang gitu. Dan kalau kita lihat pernyataan dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, keinginannya adalah betul-betul menghancurkan Iran sebesar-besarnya. Dan kalau kita lihat pernyataan dari pemimpin militer dan pemimpin politik dari Israel, sama saja gitu. Tidak akan ada akhir perang sebelum Iran betul-betul takluk gitu. Nah, ini kondisi yang saya sebut tadi, celah itu tampaknya masih tertutup untuk hari ini. Mas Ibrahim, ya. Celah masih tertutup, tapi kapan Pak Julius momen celah terbuka muncul, dan siapa sosok yang bisa didengar baik oleh Iran juga oleh Amerika Serikat nih? Nah, yang kita cermati kan tadi komunikasi ya antara pemimpin yang bisa berpengaruh gitu ya, baik dari Timur Tengah maupun dari luar negara Timur Tengah. Kita cermati misalnya Presiden Iran sudah berbicara dengan Sultan Oman. Ini saya kira apresiasi tanggal 11 Maret yang lalu. Lalu kemudian Presiden Iran meminta untuk berbicara juga dengan Presiden Turki tanggal 10 Maret. Ini juga menarik ya, bahwa sekalipun sedang perang, Iran tetap menjalin komunikasi dengan pemimpin-pemimpin besar. Tadi sudah disebut Presiden Iran juga berkomunikasi dengan Putin, lalu Putin berkomunikasi dengan Trump tanggal 9 Maret. Jangan lupa pertemuan menteri-menteri luar negeri negara-negara Teluk, saya kira juga sangat penting tanggal 1 dan tanggal 5 gitu ya. Termasuk juga pertemuan menteri-menteri luar negeri dengan Uni Eropa, ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Mendorong koordinasi di antara mereka supaya perang tidak meluas. Itu yang penting banget untuk dilakukan, Mas Ibrahim. Bagaimana perang tidak meluas. Jadi negara-negara Arab sabar, tidak melakukan retaliasi. Sekalipun misal dari Iran menggempur fasilitas-fasilitas yang sangat penting yang dimiliki oleh Amerika Serikat, tetapi letaknya ada di negara-negara Arab. Ini bagian yang penting dulu supaya jangan eskalasi yang lebih luas di mana perang Iran kemudian melibatkan negara-negara Arab yang lain. Itu bagian yang penting untuk membuka, menahan dulu supaya tidak eskalasi dalam skala yang lebih masif. Nah, baru setelah itu mulailah kita bicara soal mediasi. Pakistan memainkan peran yang sangat penting juga gitu, sudah bicara juga termasuk dengan Arab Saudi. Ini harus didorong, harus dipelihara sampai pada akhirnya gitu ya, ada titik momen di mana permintaan dan prasyarat yang diajukan oleh Presiden Iran kalau mau negosiasi tadi mau didengar oleh Amerika Serikat. Oke. Ini juga kita menyoroti tadi soal Pak Prabowo berdiskusi dengan MBS.
kemudian ke depan seperti apa peran yang juga harus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa ikut meredam perang di sana? Apalagi yang bisa dilakukan? Ya, kita apresiasi Pak Prabowo berkeinginan untuk membantu memediasi ya. Dan dalam upaya untuk membangun perdamaian di Timur Tengah ini saya kira pertama harus diapresiasi. Sudah ada komunikasi dengan MBS gitulah, sudah ada komunikasi juga dengan Perdana Menteri Pakistan. Ini bagian yang kita harus apresiasi betul. Kebetulan Pakistan juga punya akses ke Iran dan juga negara-negara Timur Tengah gitu. Nah, memang yang paling penting adalah bagaimana komunikasi itu dibangun. Pendekatan dan kemahiran itu perlu ditunjukkan oleh Indonesia gitu, termasuk bahasa diplomasi supaya Iran mau mendengar. Nah, yang saya pahami gitu, yang saya dengar Pak Prabowo kan lebih selalu menekankan penghentian perang gitu ya. Semua pihak harus menahan diri, harus menghentikan perang, itu kan satu hal yang selalu diomongkan. Tetapi kalau kita belajar dari Turki, Mas Ibrahim, diplomasinya menarik gitu ya. Yang pernah mereka menyampaikan mengutuk keras pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel dan Iran dan itu dan Amerika Serikat gitu ya. Israel dan Amerika Serikat melanggar hukum internasional. Dan itu tidak betul ya. Itu tidak betul. Itu dulu lah, tunjukkan empati lah kepada Iran ya. Ada sesuatu yang sama cara pandangnya gitu ya. Lalu baru bicara soal bagaimana langkah ke depan gitu ya, Mas Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Unpar, telah menyampaikan pandangan di program Kupas Malam hari ini.